Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Jerat Maut, Perjanjian Setan, memasuki part yang ketiga. Jadi part yang kali ini merupakan kelanjutan dari part yang sebelumnya ya teman-teman. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Hari Wijaya. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk daripada kita lama-lama, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Singkat ceritanya, semenjak itu Leo mulai menata kembali hidupnya. Hutang-hutang ia lunasi, ia sumpal mulut para penagih hutang dengan uang-uang miliknya, sehingga mereka tidak lagi datang ke rumahnya. Ia juga memanggil para tukang untuk merapikan dan juga membersihkan kembali rumahnya yang tidak terurus. Setiap malam Jumat, uang-uang itu kembali berdatangan, sehingga Leo tidak perlu bekerja untuk mendapatkan semua uang-uang itu. Setiap minggu jin-jin itu terus mengirimnya uang dan uang, terus menambah kekayaan yang ia miliki. Berbagai barang-barang mahal ia beli, mobil-mobil mewah ia koleksi di garasinya. Dengan bantuan setan tentunya, perlahan Leo memperbaiki kehidupannya yang sempat kacau balau. Tapi tanpa disadari, sebuah bahaya tidak terlihat mengancamnya dari kejauhan. Uang dan harta menutup mata Leo, membuatnya tidak sadar akan bahaya yang mengintainya. Ingat selalu kewajibanmu, Leo. Semenjak dirinya dipenuhi gemilang harta dan uang, Leo seakan lupa dengan kesedihan ditinggal sang anak. Dirinya lebih sibuk mengurus uang dan segala kekayaan yang ia miliki sekarang ini. Segalanya bisa ia miliki, nikmatnya dunia membutakan dirinya. Uang-uang itu datang dengan sendirinya tanpa ia bekerja dan berusaha. Setiap hari pekerjaannya sekedar mondar-mandir di kawasan kota, mengunjungi tempat satu ke tempat lain dengan mobil mewahnya. Dia mengunjungi berbagai klub setiap malam dan berkencan dengan berbagai wanita yang ia temui. Dunia miliknya sekarang, hidupnya berubah 360 derajat. Leo saat ini berbeda dengan sebelumnya. Ia bukan lagi laki-laki malang yang hidup dalam kesendirian. Kini seluruh dunia menyambutnya. Malam itu cahaya bulan terang benderang bersamaan dengan kelap-kelip lampu kota yang menyala menghiasi cakrawala. Mewarnai cahaya menyilaukan matanya dan juga mata siapapun itu. Gedung-gedung yang tinggi dan juga megah bercahaya di tengah malam dan kendaraan memenuhi badan jalan. Suara klakson sesekali terdengar saling bersahutan. Seperti malam-malam biasanya, Leo mengunjungi salah satu klub malam yang menjadi favoritnya. Ia duduk dengan nyaman di sebuah sofa yang sangat empuk, seorang diri dan hanya ditemani secangkir minuman keras lengkap dengan botolnya. Matanya melihat sekumpulan anak muda yang tengah asik terbuai dengan pesta dan kemeriahan malam. Sesekali ia teguk gelas minuman di tangannya. Cahaya penuh warna-warni dari lampu pesta menerpa wajahnya, yang sinarnya berkedip-kedip mengikuti irama musik yang diputar keras memenuhi seisi ruangan. Seorang wanita cantik datang mendatanginya, dengan pakaian berwarna merah ketat, yang dengan jelas memperlihatkan sebuah bentuk tubuhnya yang sangat indah. Rambutnya yang halus dan juga wajahnya yang dirias sedemikian cantik. Wanita bernama Nessa, 3 tahun lebih muda dari Leo yang kini sudah hampir menginjak usia 28 tahun. "Leo, kamu gak kebanyakan minum?" tanya Nessa yang langsung duduk di samping Leo. "Enggak," jawab Leo dengan singkat. Ia lalu mengecek jam tangannya. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Klub malam itu sedang ramai-ramainya. "Mau pulang?" tanya Nessa. "Aku duluan ya," kata Leo yang kemudian memegang pipi cantik wanita itu. Ia lalu mengambil jaket yang tergeletak di atas sofa, kemudian memakainya. "Nanti lain waktu kita main lagi," ucap Leo yang kemudian langsung berdiri dan merapikan barang-barangnya. "Hati-hati ya, udah malam banget," ujar Nessa. "Nggak apa-apa, kamu pulang ada barengan kan?" tanya Leo. Nessa kemudian mengangguk. "Aku pergi ya,"
kata Leo pamit untuk terakhir kalinya, lalu mulai berjalan meninggalkan Nessa sendiri di sofa itu. Leo yang mulai bosan dengan klub malam itu berjalan keluar dengan wajah malas. Kakinya melangkah melewati koridor yang mengarah ke pintu keluar. Setelah melewati pintu besi, dirinya pun sampai di luar yang menghadap langsung ke lahan parkir, tempat di mana mobilnya itu terparkir. Suasana parkiran sangat sepi malam itu. Cahaya lampu tidak cukup terang untuk menyinari tiap sudut parkiran, dan samar-samar suara musik dari klub malam masih terdengar. Leo membuka kunci pintu mobil otomatisnya sehingga menimbulkan suara yang khas pada kala itu. Ia memegang gagang pintu dan hendak masuk ke dalam mobil. "Leo!" Tiba-tiba terdengar suara lirih memanggilnya dari belakang. Suaranya amat halus dan samar. Leo menoleh, tapi tidak ada siapapun di sana. "Halo?" Panggil Leo memastikan tidak ada orang. Tapi suasana parkiran benar-benar sepi saat itu. Ia pun mengabaikannya dan buru-buru masuk ke dalam mobil. Bersandar di jok mobil yang nyaman dan hawa sejuk dari AC. Saat melihat ke depan, ia merasa ada yang aneh dengan kaca depan mobilnya. Seperti ada beberapa helai rambut perempuan yang cukup panjang jatuh dari atas mobilnya, sehingga menghalangi pemandangan atau pandangannya ke depan. Leo yang merasa aneh, lalu kemudian menyalakan wiper mobil untuk menyingkirkan benda mirip rambut itu. Wiper mobil pun mulai bergerak di kaca depan mobilnya. Benda tipis itu bergeser ke kanan dan ke kiri untuk membersihkan kaca depan. Bukannya hilang, rambut-rambut misterius itu justru bertambah banyak dan menggulung-gulung wiper mobil. Saking banyaknya rambut itu bahkan membuat wiper mobilnya macet. Melihat itu, Leo buru-buru turun dari mobil untuk melihat apa yang telah terjadi. Begitu ia turun dan kemudian mengecek langsung, tiba-tiba rambut itu sudah menghilang. Tidak ada rambut sama sekali dan wiper mobilnya bergerak normal di kaca depan. Ia mengusap-ngusap kaca depan mobil untuk memastikan, tetapi tetap saja sama sekali tidak ada rambut di sana. Leo yang merasa semakin aneh kembali masuk ke dalam mobil. Ia buru-buru menyalakan mobil, lampu depannya menyala, menyinari sisi parkiran yang gelap. Suara mesinnya mulai terdengar. Leo lalu menginjak pedal gas dan mulai bergegas pergi meninggalkan parkiran klub malam tersebut. Jalan-jalan perkotaan sangat sepi saat itu, hanya beberapa mobil dan motor saja yang lewat. Sesekali masih terlihat pedagang makanan dan cemilan malam yang berjualan di trotoar. Sirine mobil polisi juga terdengar, mengisi malam dengan berpatroli keliling kota. Dengan wajah sedikit mengantuk, Leo berusaha fokus dan menatap jalanan di depannya. Karena jalanan yang kosong, ia bisa dengan bebas melaju dengan kecepatan tinggi. Bahkan lampu merah pun ia terobos. Di dalam kantungnya itu mendadak mobilnya mengeluarkan bau tidak sedap. Awalnya bau itu tercium tipis-tipis. Leo kemudian segera mengatasinya dengan sebuah pengharum ruangan dengan wangi jeruk lemon. Tapi bukannya hilang, bau itu semakin terasa kuat. Sampai akhirnya Leo bisa mencium jelas bau apa itu. Bau busuk itulah yang sedang ia cium di dalam mobilnya saat ini. Untuk menghilangkan bau itu, Leo kemudian membuka kaca jendela depan, membiarkan angin membawa masuk udara malam dan berharap mengusir bau busuk itu. "Leo!" Suara panggilan itu kembali terdengar. Seluruh tubuh Leo mulai merinding. Batin Leo yang memang sudah peka mulai merasakan sesuatu energi asing yang masuk ke dalam mobilnya. Tapi ini bukanlah energi yang ia kenal. Jantung Leo mulai berdegup kencang. Ia sadar ada sesuatu yang datang ke mobilnya. Sesuatu yang asing. "Aku di sini, Leo." Siapa kamu?" bentak Leo dengan nada tinggi. Di samping itu ia juga semakin mempercepat laju mobilnya. Ingin rasanya buru-buru sampai di rumah dan keluar dari mobil ini. Menjauh dari sosok yang tidak ia kenal ini, bau busuk itu masih tercium jelas. Angin dari luar dan pengharum ruangan tidak bisa mengusirnya. Sampai puncaknya ketika mobilnya melewati salah satu tikungan. Bagian belakang mobilnya terkena cahaya dari lampu jalan, sehingga Leo bisa melihat dengan jelas ke bagian belakang mobil itu.
Saat ia melihat ke belakang melalui spion tengah, ia kaget bukan main. Sesosok pocong dengan wajah hitam dan penuh luka bakar sedang duduk manis di kursi penumpang. Mata pocong itu melotot menatapnya dan lidahnya menjulur penuh liur yang sangat menjijikan. Karena kaget, tidak sengaja Leo membanting setir ke kanan sebelum mobilnya menghantam trotoar. Ia lebih dulu menginjak rem sehingga mobil itu berhenti mendadak. Ban mobil yang beradu dengan aspal menghasilkan bunyi yang cukup nyaring dan menyita perhatian beberapa orang yang sedang menghabiskan malamnya di warung. Wah, nafas Leo terengah-engah, wajahnya penuh keringat. Ia bersandar sambil menenangkan dirinya. Kemudian tiba-tiba, suara sesuatu mengetuk kaca jendela mobilnya. Lagi-lagi Leo kaget sampai dirinya hampir melompat. Tapi ternyata itu adalah salah satu warga yang kebetulan ada di dekatnya. Menyadari bahwa itu adalah manusia, Leo segera membuka kaca jendelanya. "Kenapa, Mas? Hampir aja nabrak, ngantuk ya?" tanya pria parubaya itu. Leo menggeleng. "Gak apa-apa kok, Pak. Cuma oleng dikit aja tadi," jawab Leo. "Keluar dulu, Mas. Ngopi dulu di sini biar gak ngantuk," ajak pria tua itu. "Makasih, Pak. Saya mau langsung pulang aja deh," jawab Leo. "Gak mabuk kan?" tanya pria tua itu. Leo menggelengkan kepalanya. Setelah itu ia kembali memacu kendaraannya. Sosok pocong mengerikan itu sudah menghilang, tapi samar-samar bau busuk itu masih tercium. Leo pun kembali melaju di tengah jalan yang sepi malam itu, sambil merasakan bahwa sosok itu kemungkinan masih berada di dalam mobilnya. Beruntung, setelah itu Leo bisa pulang ke rumahnya dengan selamat tanpa ada gangguan lagi dari makhluk halus itu. Mungkinkah itu makhluk dari gua Setonggo, batin Leo saat sampai di rumah. Setelah sekian banyak malam ia habiskan di klub, perlahan Leo mulai bosan dengan kehidupan malamnya. Tidak ada hal yang menarik lagi, ia menginginkan sesuatu yang baru. Ia sudah tidak pernah lagi datang ke klub itu. Leo akhirnya menghabiskan uang dengan cara lain, berlibur ke tempat favorit, makan makanan enak, dan membeli barang-barang untuk menyenangkan dirinya sendiri. Selain itu, ia juga memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Nessa, wanita cantik yang sudah didekatinya selama berminggu-minggu itu kini akhirnya resmi menjadi pacarnya. Semenjak keduanya berpacaran, Leo dan Nessa tinggal dalam satu rumah. Hari-hari Leo pun kian hidup. Ia tidak perlu lagi pergi keluar untuk mencari teman. Kini dirinya bukan lagi pria kaya yang kesepian. Sekarang, setiap bangun tidur ia selalu melihat Nessa di sampingnya. Seperti di pagi hari ini sekitar pukul 7 pagi, Leo telah rapi memakai jaket dan celana panjangnya. Rambutnya disisir ke belakang, sementara ranjangnya Nessa masih terlelap dengan selimut yang hangat dan juga tebal. Leo mengambil dompet dan juga tas serta kunci mobilnya. Semuanya ia simpan di dalam saku celana dan jaket. Setelah memastikan semuanya sudah siap, Leo kemudian berjalan mendekati Nessa yang masih tertidur. "Hei Nessa," panggil Leo. Mendengar itu, Nessa sedikit membuka matanya. Setengah sadar ia melihat sang pacar yang sudah rapi. "Apa?" tanyanya dengan nada malas. "Aku mau ketemu Nanda di luar. Kamu aku tinggal ya? Nanti siang aku pulang," kata Leo. Sambil kembali memejamkan mata, Nessa mengangguk. "Ya udah sana, tapi pulangnya beli makanan ya," ucap Nessa. "Iya." Leo lalu berjalan meninggalkan Nessa. Ia tutup pintu kamar. Sementara di ranjang, Nessa menarik selimutnya dan lanjut tidur sampai siang hari. Samar-samar ia bisa mendengar suara mobil Leo yang menyala, kemudian berjalan menjauh, menandakan sang pacar yang mulai berjalan pergi. Singkat ceritanya, hari sudah hampir siang, cuaca semakin terik di luar sana. Hawa pun semakin panas, sinar matahari masuk melalui ventilasi dan jendela yang sedikit terbuka, menyinari kamar Leo tentunya. Kemilaunya terpantul di cermin yang terpasang di lemari kayu berkualitas tinggi yang dibelinya dengan harga yang lumayan sangat mahal. Sementara di ranjang, Nessa masih terlelap. Spray kasurnya dan juga selimut dibuat berantakan olehnya yang sering berubah-ubah posisi tidur.
Ia abaikan cuaca yang kian panas dan hari-hari yang semakin siang di luar sana. Nessa hanya ingin tertidur seharian ini setelah melewati malam panjang yang sangat melelahkan. Silau cahaya mentari menerpa wajahnya sehingga Nessa segera merubah posisi tidurnya. Kini ia berbaring ke arah kanan, menghadap ke pintu kamar, tangannya memeluk seseorang yang terbaring di sampingnya. Ia mendekatkan tubuhnya dan semakin memeluk seseorang yang berbaring di sampingnya. "Udah siang, Leo. Mau bangun males banget ya," ucap Nessa setengah sadar sambil tersenyum, matanya masih terpejam. Ia meraba-raba tubuh seseorang yang berbaring di sampingnya. Setelah beberapa menit memeluk orang itu, Nessa baru menyadari sesuatu yang cukup aneh. Leo sudah pergi sejak pagi tadi, belum ada tanda-tanda kepulangannya. Nessa sendirian di rumah, lantas siapa yang tidur di sampingnya? Siapa sosok yang dipeluk oleh Nessa itu? "Leo," panggil Nessa, tidak ada jawaban. "Leo," panggilnya lagi sambil memukul sosok yang tidur di sampingnya. "Ih, kamu itu dipanggil kok gak dijawab?" Nessa lalu membuka matanya dan melihat sosok yang sedang ia peluk dan wah, Nessa menjerit semakin benar-benar merinding dan menjerit sangat sekuat tenaga tentunya dan sekuat mungkin. Kemudian dirinya melompat ke lantai, kakinya sampai membentur keramik dengan keras hingga sakit. Nessa terus menjerit sambil bersembunyi di samping lemari. Ia kaget bukan main ketika menyadari bahwa bukan Leo yang sedang ia peluk, melainkan sesosok pocong dengan kain kafan kotor penuh tanah merah. Wajahnya gosong terbakar, matanya melotot dan lidahnya menjulur. Terdapat lubang-lubang kecil yang mengeluarkan lendir bau di wajah pocong tersebut. "Nessa," sosok pocong itu kemudian memanggilnya sambil menggeliat di atas kasur. Wah, Nessa terus menjerit sambil menangis-nangis ketakutan. "Ayo peluk aku lagi, Nessa." Pocong itu terus menggodanya. "Pergi kamu, pergi," teriak Nessa sekeras mungkin. Dan bukannya malah pergi, makhluk itu justru tertawa puas melihat Nessa ketakutan. Sementara wanita cantik itu hanya bisa menangis menjerit sambil meringkuk ketakutan di samping lemari. Ranjang tempatnya tidur berguncang-guncang dengan sendirinya. Pocong itu sedang menggeliat tidak karuan di atas ranjangnya. Selama beberapa saat, Nessa harus bertahan di situasi mengerikan itu, berharap Leo segera pulang menyelamatkannya. Sekitar pukul 1 siang, suara mobil Leo terdengar. Ia memasukkan mobilnya ke garasi, kemudian keluar dari mobil dengan membawa sebuah bungkusan berisi makanan untuk Nessa dan dirinya. Dan sebelum masuk, tidak lupa ia terlebih dahulu menutup rolling doors garasinya. Baru setelah itu ia bergegas ke dalam rumah melalui pintu kecil yang menghubungkan ruang tamu dengan garasi. "Aku pulang," teriak Leo. "Leo, akhirnya pulang juga ya kamu," kata Nessa yang sudah duduk manis di sofa. Wajahnya sudah cantik merona, dirias sedemikian rupa, rambutnya rapi dan juga indah. Sebuah gaun berwarna ungu tua melapisi tubuhnya yang indah. Dengan tatapan menggoda, ia sapa sang pacar yang baru pulang itu. Leo tertawa kecil sambil mendekat ke arahnya. "Kamu mau kemana? Kok dandan begitu?" tanya Leo sambil menaruh bungkusan makanan di meja kecil. "Aku nunggu kamu, Leo," jawab Nessa. "Kamu capek? Kamu capek? Mau aku pijat?" tanya Nessa menawarkan. Leo kemudian bertolak pinggang sambil memasang pose berpikir. Boleh deh, sebentar aja ya. Habis itu kita makan ya, kamu lapar kan?" kata Leo. Lelaki itu lalu berjalan ke salah satu sofa panjang di ruang tamunya. Ia lalu merebahkan badannya dengan posisi tengkurap. Wajahnya ia arahkan ke samping, beristirahat setelah beberapa jam duduk mengemudikan mobilnya. Ia biarkan Nessa memijat punggungnya, sementara Leo memejamkan matanya. Selama beberapa menit, Leo bisa menikmati pijatan-pijatan Nessa yang lembut, merasakan kulit tangannya yang halus, yang sering ia genggam setiap saat. Dari punggung sampai kaki, semuanya tidak luput dari tangan Nessa. "Tanganmu kok dingin ya, Nes?" celetuk Leo.
Tapi tidak ada jawaban dari sang pacar. Pelan-pelan pijatan Nessa mulai mengeras. Leo masih bisa memakluminya. Tapi beberapa menit kemudian, pijatan Nessa mulai terasa kasar, sehingga Leo sedikit merasakan tiap kali Nessa memijat tubuhnya. Dan, "Nes, pelan-pelan dong," kata Leo. Bukannya semakin pelan, Nessa justru semakin keras. Leo semakin merasakan sakit di tubuhnya. Berkali-kali ia katakan kepada Nessa untuk memelankan pijatannya, tapi wanita itu sama sekali tidak menggubrisnya. Leo perlahan mulai kesal. "Udah deh, kaki aja," kata Leo yang masih memejamkan matanya. Mendengar itu semua, Nessa menurut dan hanya memijat bagian petis kaki Leo saja. Akan tetapi pijatannya semakin keras dan semakin keras. Bahkan, kini bukan memijat, Nessa justru mencakar kaki Leo, hingga Leo mengerang kesakitan dan menarik kakinya. Akan tetapi kakinya seakan tidak bisa lepas dari tangan Nessa. Sampai akhirnya Leo kesal dan membuka mata. "Kamu ini gimana sih?" Kalau belum sempat Leo menyelesaikan ucapannya, dirinya dibuat kaget dengan apa yang ia lihat. Ternyata bukan Nessa yang selama ini memijatnya, melainkan sesosok kuntilanak berwajah pucat dengan area sekitar matanya berwarna hitam dan rambut panjang yang gimbal terlihat mekar berantakan. Kuntilanak itu sedang menggigiti kaki Leo dengan giginya yang runcing dan juga tajam. Leo berteriak sekeras mungkin dan menarik kakinya dari gigitan si kuntilanak. Setelah berhasil lepas dari gigitan makhluk itu, Leo buru-buru berdiri. Ia rasakan sakit di kakinya. Kuntilanak itu menatap Leo dengan pupil matanya kecil yang memerah. Mulutnya menyeringai memamerkan gigi-giginya yang tajam serta hitam. Leo yang agak pincang berlari menuju kamar. "Sini mas, aku pijat lagi." Tawa kuntilanak itu begitu nyaring dan memekikkan telinga. Leo masuk ke dalam kamar. Di dalam kamarnya ia justru mendapati Nessa tengah terkulai lemas di lantai, tidak sadarkan diri dengan wajah yang pucat. Kasurnya sudah tidak karuan, spray dan selimutnya berantakan. "Nessa!" teriak Leo yang panik. Segera ia angkat tubuh Nessa dan membaringkannya di atas kasur. "Apa ini? Kenapa jadi begini?" gumam Leo dengan wajah ketakutan. Malam yang sunyi di sebuah komplek perumahan, semua penduduknya sudah masuk ke rumah masing-masing. Mobil-mobil terparkir di garasinya. Beberapa masih ada di pinggir jalan yang masih basah setelah diguyur hujan sore tadi. Tetes demi tetes air tersisa di daunan pohon jatuh ke tanah. Pantulan lampu jalan berkilauan di air-air yang menggenang di ceruk jalanan. Sedangkan langit masih berawan, sehingga rembulan dan juga gemintang malam masih bersembunyi di baliknya. Di dalam rumahnya, Leo duduk seorang diri, berhadapan dengan televisi yang menyala menyiarkan acara olahraga. Dengan santainya ia menyandarkan dirinya di sofa. Kedua kakinya ia luruskan dengan naik ke atas meja kecil. Tangan kirinya memegang sekaleng minuman dan tangan kanannya memegang remote. Walau terlihat sedang menonton televisi, nyatanya tidak demikian. Dalam hatinya Leo was-was. Ditambah Nessa belum pulang setelah pergi dari rumah sejak sore tadi. Teleponnya sulit dihubungi. Untuk membuat suasana lebih ramai, Leo memutuskan untuk menyalakan televisi dan membesarkan suaranya. Hingga tidak lama kemudian Nessa yang menelepon duluan. Mendengar dering suara teleponnya, Leo segera mengambil handphonenya di meja. Segera ia angkat telepon itu. "Halo Nes," sapanya. "Halo Leo, aku ada di apartemen temanku," kata Nessa memberitahu. "Kamu mau pulang kapan? Mau dijemput?" tanya Leo sambil membenarkan posisi duduknya. "Aku gak mau pulang Leo. Jujur aku masih takut. Kamu urus dulu deh rumah kamu itu. Panggil paranormal atau apa kek buat usir hantu-hantu itu," ujar Nessa. Leo menghela nafas. "Ada siapa di apartemen?" tanya Leo. "Ada Nindi sama Elis. Aku aman kok di sini. Kamu gak perlu khawatir," ucap Nessa. Leo mengangguk. Oke deh, besok pagi aku kesana ya," kata Leo. "Iya," jawab Nessa. Setelah itu percakapan mereka pun selesai. Leo segera menutup teleponnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah saatnya ia beranjak ke kasur dan terlelap dalam sunyinya malam. Televisi ia matikan. Semua bekas makanan dan minuman ia bereskan dari meja kecil.
Setelah itu dirinya meninggalkan ruang tengah dan berjalan masuk ke dalam kamar. Leo mematikan lampu ruang depan lalu masuk ke dalam kamar. Saat hendak menutup pintu kamarnya, ia melihat ada seseorang sedang duduk di sofanya di tengah kegelapan. Karena gelap dan ia tidak melihat jelas siapa yang duduk di sana, hanya nampak sebuah siluet. Padahal Leo hanya sendiri di rumahnya ini. Penasarannya sudah tidak enak dan juga perasaannya tentunya sudah tidak enak juga. Tapi ia juga penasaran dengan sosok itu. Akhirnya tangan Leo meraih tombol lampu. Dengan detak jantung yang berdebar, ia mencoba menyalakan lampu itu. Oke, hitungan ketiga nyalain lampu, gumamnya. Mulutnya komat kamit sesaat menghitung sampai 3. Saat sudah masuk hitungan ketiga, tombol lampu ia tekan. Lampu menyala, mata Leo dengan jelas menangkap sosok yang tengah duduk di sofanya. Sesosok pocong dengan lidah menjulur yang pernah ia temui sebelumnya. Ketika lampu dinyalakan, kepala pocong itu bergerak menoleh ke arahnya dengan mata melotot. Seketika Leo langsung membanting pintu kamarnya hingga tertutup rapat. Tidak lupa ia kunci pintu, kemudian ia buru-buru naik ke kasur, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Mau tidak mau ia harus tidur saat itu juga. Matanya terpejam dan berharap akan terbuka kembali pagi buta. Sementara di apartemen, Nessa tengah bersantai bersama 2 orang temannya di kamar apartemen dengan ranjang yang cukup luas, sambil memakan cemilan yang tersedia di sana. Mereka bertiga saling membicarakan banyak hal sebelum tidur. Masing-masing wajah mereka memakai masker tidur berwarna putih dan juga tipis. Di tengah suasana menyenangkan itu, handphone Nessa tiba-tiba berbunyi. Mendengar suara deringnya yang cukup keras, Nessa pun turun dari kasur, meninggalkan ketiga temannya dan bergerak ke meja kecil yang ada di samping lemari kamarnya. Saat ia menyalakan layar, tampak Leo yang meneleponnya. "Siapa, Nes?" tanya Nindi. "Leo," jawabnya dengan singkat. "Ya ampun, cowok lu ribet banget deh, telepon mulu," saut Elis. "Gak tahu nih." Nessa langsung mengangkat teleponnya. Handphone itu ia tempelkan ke telinga, menunggu ada sapaan khas Leo dari seberang sana. "Halo Leo," sapa Nessa lebih dulu. Akan tetapi tidak ada jawaban. Samar-samar Nessa mendengar suara nafas dari telepon itu. "Leo," panggil Nessa sekali lagi. "Neng, kok nggak pulang sih? Peluk saya lagi dong." Tiba-tiba suara yang serak dan juga berat terdengar berbicara dari telepon dengan nada yang menggoda Nessa. Wanita itu hafal betul suara itu adalah suara sosok pocong yang pernah mengganggunya di kamar rumah Leo. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Nah, semakin menarik saja kan cerita selanjutnya. Bagaimana? Kalian pasti penasaran kan? Jadi nantikan terus kelanjutan ceritanya hanya di channel Ngulik Sejarah ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya, serta kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe channel ini, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekian dan terima kasih. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di part yang selanjutnya dan di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.